Hikmah 107. La yukhafu alaika an taltabisat turuqu alaik, wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. La yukhafu, tidak ditakutkan, alaika atasmu, antal tabisat turuku alaika, menjadi iltibas. Iltibas itu kita bingung, tidak jelas jalan untuk menjadi arif billah yang mana. Ini jalan diridai Allah apa tidak? Tidak dikhawatirkan itu kepadamu. Kenapa? Sebab apalagi di zaman kita ini, khalas mau nyari penjelasan dari Syekh siapa tinggal pencet keluar. Tapi memang begitu ya. Semakin dekat hari kiamat, kebenaran ajaran Allah semakin jelas. Tapi anehnya semakin sedikit orang yang beriman. Semakin sedikit orang yang sempurna imannya. Jadi keraguan di dalam memilih kebenaran tidak dikhawatirkan lagi. Alaika, bagimu. Itu maksudnya Sayyidi bin Athaillah. Karena semua sudah gamblang, terang benderang. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kita kalah dengan hawa nafsu, ghalabatul hawa. Masya Allah. ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Ittiba'ul hawa itu, mengikuti hawa nafsu itu menghancurkan amal ibadah kita. Dan perjuangan yang tidak akan pernah habis, mulai kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apalagi bagi orang tariqah yang ditambah lagi mengucapkan kepada mursyidnya wabika mursyida, atau wabi syekh fulan ibn fulan mursyidan, itu melawan hawa nafsu. Wah, ruwet itu. Kalau nanti Anda sudah selesai belajar dari pesantren, sudah hatam nahwu, shorof, fikih, mungkin ihya juga sudah hatam, hikam hatam, sudah nikah, sudah rumah tangga, sudah mulai mau serius menuju kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang paling sulit hatam itu menyelesaikan urusan ghalabatul hawa, menyelesaikan urusan hawa muttaba. Sebab hawa nafsu itu tidak pernah terpisah dari kita. Kita tidur ya dia ada, kita bangun juga dia nggak pergi-pergi, kita sedang senang maujud, kita sedang emosi apalagi dia masuk. Sedangkan itu salah satu yang menjadi hijab bainaka wa baina rabbik, antara engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan panjang yang paling sulit adalah menyelesaikan urusan ghalabatul hawa. Syarahnya nggak habis-habis.
Jadi kalau baca Ihya, baca kalamnya Imam Sya'rani, Kalamul Habaib itu, baca itu nanti kalau sudah jadi alumni baik Darul Hadis atau Ribatul Rahmah. Sebagaimana pesan dari guru-guru saya itu yang banyak baca kutub kalamiyah, kalam Habib Fulan, kalam Syekh Fulan, itu penting itu. Itu nanti pembahasan hawa nafsunya ajib-ajib itu dengan cara menghantam ke hati kita itu beda-beda. Jadi baca aja semua buat obat. Jadi kalau urusan hawa nafsu, pilnya nggak satu, harus dari mana-mana. Sebab ini meminjam bahasa Syekhul Imam, hubbud dunya itu kata Ustadzul Imam, kalau untuk orang zamanuhu, apalagi zamanina ya, zaman Ustadzul Imam aja itu sudah bercampur dengan darah dan daging. Jadi kalau wali-wali hatta tamtazija maknaha makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bilahmihi wa damih. Kalau orang serius zikir la ilaha illallah itu kan nantinya akan imtizaj, bercampur dengan laham, daging, wa damihi, dan darahnya. Lah kebalikannya, manusia di zaman beliau itu apalagi zaman ini ya, hatta tamtazija ma hubbid dunya bilahmihi wa damih. Jadi cinta dunia mengikuti si hawa ini, hawan muttaba itu sudah bercampur dengan darah dan daging. Nah, sedangkan manusia mukawwan min lahmin wa dam, itu ada di badan kita. Kalau sudah masuk ke sana, mengeluarkannya bagaimana? Masa harus mati dulu? Kalau ente mati, rohnya keluar, selesai urusan hawa nafsu. Wala haula wala quwata illa billah. Bukan itu yang dimaksudkan. Semua orang mati. Waktu rohnya keluar, ya intahal amr. Setannya juga udah kabur. Yang menjadi nilai itu sampai orang menjadi waliyun mugharrabun indallah itu, dia bisa menyelesaikan urusan hawan muttaba wa huwa hayyun, dia masih hidup di alam dunia. Bernilainya itu kan karena itu. Karena itu, kalau benar, saya tidak mengatakan benar ya, cerita Sunan Kalijogo yang sampai di masukkan ke liang kubur, dipendam, ditutup, karena itu rawahul awam. Jadi wallahu alam, saya nggak nemu di kitab itu cerita. Walaysa min masyayikhi, saya juga tidak pernah dengar dari Syekhuna Abu Yahya, dari Syekhuna Ki Ahmad, Ki Hasani, Pak Maimun Zubair, di ceramah-ceramahnya saya juga belum pernah mendengar. Ya wallahu alam kalau beliau pernah cerita, kan saya belum dengar semua rekaman taklimnya, kan baru sebagian kecil aja. Tapi kalau awam, naam, ini riwayat kalau di kalangan orang awam terkenal bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo itu ketika akan menuntaskan urusan mematikan hawa nafsunya itu sampai dikubur hidup-hidup. Ya tetap ada untuk bernafas mestinya ya. Ya nggak mungkin lah kalau nggak ada buat nafasnya itu. Kalau ini cerita benar, berarti kan dari sulitnya mematikan hawa nafsu sampai ke situ. Puasa tiap hari bisa mematikan hawa nafsu? Enggak. Saya berani ngomong kalau itu. Saya sudah lama mengamalkan, tidak bisa mematikan. Mengurangi ya, mematikan enggak. Menundukkan aja enggak. Jadi kalau dari saya, ini tips dari saya, kalau ada santri yang ingin serius mengakhlakkan hawan muttaba, kerjakan semua apa yang diperintahkan Allah wa Rasulullah, sholat sunnah, tahajud, semua kerjakan sekuat Anda. Mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Apa saja, suruh puasa Senin Kamis, puasa, suruh baca Quran, baca, suruh tahajud, semua, birrul walidain, birrul syuyukh, semua amr laksanakan. Ini tidak mematikan, tidak, menundukkan juga tidak. Tapi ketika Anda melakukan hal-hal tadi, usahakan hati ini seperti petani
yang sedang menantikan hujan untuk padinya. Benih-benih padi yang dia sebar membutuhkan curahan hujan untuk memunculkan si padi biar muncul ini. Jadi kebalikannya hawan muttaba, si ruh menjadi ruh yang taat kepada Allah. Pakai bahasanya Ustadzul Imam, berubah dari hayawaniyah menjadi fi rihabil malaika, yang serba tunduk taat kepada Allah. Apa yang bisa Anda lakukan? Nunggu aja. Minta sama ya Allah, robah hawa nafsu saya dari hawa nafsu hayawaniyah, kebinatangan, menjadi hawa nafsu yang ada di para malaikat-malaikatmu. Ya persis nggak mungkin lah, kita manusia ya. Malaikat kan bukan dari darah dan daging. Tapi nanti ada aun itu. Ada aun Allah. Allah yu'in. Nah, kalau pertolongan Allah ini turun, kemudian Anda syukurnya pas, dikunci pakai salawat ala Nabi Muhammad, aman tidak tercabut, selesai. Itu saja pemahaman saya. Jadi kalau sulit Anda pahami, saya terlalu panjang ngomong tadi, ringkasnya begini. Anda akan berhasil berurusan dengan hawan muttaba kalau sudah ada pertolongan Tuhan. Wis itu. Idza a'anakallah ala hawak, Allah Ta'ala menolong Anda melawan hawa nafsu, Anda berhasil. Tanpa itu gak bisa. Udahlah gak bisa. Kalau mengurangi ya, tetap kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memintanya itu harus ada keseriusan. Alamatud dunya, saya ulangi, alamatud dunya, Al-Qutb Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, tilmidh Imam Al-Haddad itu, saya baca di riwayat beliau. Ada kata-katanya begini, waktu beliau berurusan dengan hijab 4 itu. Sebelum beliau jadi wali kan mujahadahnya luar biasa itu. Waktu lulus itu gini kata-katanya. Walamma alimallahu sidqa jihadi gitu. Au kama qala. Ketika Allah telah tahu benar-benarnya mujahadahnya saya. Berarti maknanya apa? Serius kan? Serius. Ibadah apa aja sudah. Kayak orang keranjingan gitu. Tapi yang istiqomah, dengar ada sunnah ini kerjakan. Dengar ada sholawat ini kerjakan. Terus sambil hatinya memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolong saya untuk menguasai hawa nafsu saya. Ya jelas selain hawa nafsu, syaitan juga dimintakan kepada Allah Ta'ala supaya selamat. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, Rabbi yahdurun. Tapi ini nafsu lebih berat dari setan ini. Akhbath min 70 syaitanan. Lebih berat berurusan dengan hawa nafsu daripada 70 syaitan. Hawa nafsu syaitan dunia. Jadi begitu. Yang ditakutkan oleh para masyayikh adalah ghalabatul hawa. Kelebihannya orang-orang yang sudah di bi'at thariqah itu ada mulahadhatul masyayikh, pengawasan batiniyah dari Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir, Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, dari Rijalus Silsilah Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Suggaf, Syekh terus sampai Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat Jibril, hadrat Rabbil Alamin. Kalau yang sudah di bi'at itu ada mulahadhah, nanti beliau-beliau ini kan ngawasi itu. Nanti ada imdadat, bantuan-bantuan. Untuk apa bantuan-bantuan ini? Menolong Anda di dalam menundukkan hawa nafsu syaitan dunia.